Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saniki Mamaharani, NPM 20217164 dari kelas B, jurusan Pendidikan Geografi. Di sini saya akan menampilkan video pembelajaran mengenai pendidikan anti korupsi. Apa itu korupsi? Korupsi adalah penyalahgunaan uang negara seperti di pengusaha, organisasi, yayasan, dan sebagainya untuk kepentingan pribadi ataupun orang lain. Menurut UU No 20 Tahun 2001 dari sudut pandang hukum, tindak pidana korupsi secara garis besar memenuhi unsur-unsur seperti perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana memperkaya diri sendiri, orang lain, ataupun korporasi, dan merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Tindak pidana korupsi terbagi dalam 7 kelompok. Yang pertama, tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara dan pasal 2 dan pasal 3. Yang kedua, tindak pidana korupsi berupa praktek suap menyuap, pasal 5 ayat 1 huruf A dan B, pasal 13 pasal 5 ayat 2, pasal 12 huruf A dan B, pasal 11, pasal 6 ayat 1 huruf A dan huruf B, pasal 6 ayat 2, pasal 12 huruf C dan D. Yang ketiga, tindak pidana korupsi berupa penggelapan dalam jabatan, pasal 8, pasal 9, pasal 10 huruf A, huruf B, huruf C. Yang keempat, tindak pidana korupsi berupa pemerasan, pasal 12 huruf E dan F dan G. Yang kelima, ada tindak pidana korupsi berupa perbuatan curang, pasal 7 ayat 1 huruf A, huruf B, huruf C dan huruf D, pasal 7 ayat 2, pasal 12 huruf H. Yang keenam, ada tindak pidana korupsi berupa minat dalam penggadaan, pasal 12 huruf I. Yang ketujuh, tindak pidana korupsi berupa gratifikasi dalam pasal 12B, JO pasal 12C. Apa saja dampak dari korupsi? Korupsi mengakibatkan melambatnya pertumbuhan ekonomi negara, menurunnya investasi, meningkatnya kemiskinan, serta meningkatkan ketimpangan pendapatan. Korupsi juga dapat menurunkan tingkat kebahagiaan masyarakat di suatu negara. Tindakan korupsi merupakan tindakan yang sangat merugikan negara. Selanjutnya ada faktor penyebab dari korupsi. Faktor korupsi terbagi menjadi dua. Yang pertama ada faktor internal. Yang pertama sifat serakah manusia. Setiap manusia memiliki sikap serakah, selalu merasa tidak berkecukupan dan memiliki hasrat besar untuk memiliki segalanya. Jika tidak dapat mengendalikan diri, maka korupsi akan terjadi dari diri sendiri. Yang kedua, gaya hidup yang konsumtif. Perilaku konsumtif adalah perilaku yang suka membeli barang-barang tidak penting dengan harga yang mahal maupun ekonomis. Perilaku ini dilakukan untuk memenuhi semua keinginannya sementara. Dan yang ketiga, ada dorongan keluarga. Karena memiliki jabatan yang tinggi, ada beberapa orang yang menyelewengkan jabatannya untuk korupsi. Bahkan pelaku tindak pidana korupsi mendapatkan dorongan dari keluarganya untuk melakukan perbuatan tersebut. Hal ini tentu saja didasari dengan alasan memenuhi kebutuhan keluarga. Lalu ada faktor eksternal. Yang pertama ada aspek sikap masyarakat ikut aktif dalam agenda pencegahan dan pemberantasan. Yang kedua ada aspek politis, meraih dan mempertahankan kekuasaan. Yang ketiga ada aspek ekonomi, pendapatan tidak mencukupi. Dan yang terakhir ada aspek organisasi, kurang adanya sikap keteladanan kepemimpinan. Solusi untuk mengurangi korupsi. Yang pertama, membangun generasi muda yang paham tentang pentingnya mencegah tindak korupsi. Yang kedua, ada memberikan hukuman yang dapat menimbulkan efek jera agar tidak korupsi tidak terulang kembali pada masa yang akan datang. Yang ketiga, ada memperbaiki regulasi atau aturan agar tidak ada celah bagi pelaku tindak korupsi untuk melakukan korupsi. Yang keempat, membuat undang-undang yang kuat untuk korupsi. Yang kelima, membentuk lembaga anti korupsi seperti contohnya KPK. Yang keenam, ada mempertegas aparat hukum untuk menghindari dari korupsi. Sebelum diakhiri, ada sedikit question. Titik bahaya dari korupsi tak cuma dilihat presentase kebocoran uang, tapi juga dari menipisnya kepercayaan kepada bersihnya aparatus negara secara keseluruhan.
Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.